Perkenalkan, nama saya Isneri Resa Siregar, NIM 2040200-110. Di sini saya akan menjelaskan terkait tema ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku individu atau suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita mengetahui bahwa manusia memiliki kebutuhan yang sangat tidak terbatas, akan tetapi alat pemuas kebutuhan tersebut sangat terbatas. Nah, dengan adanya ilmu ekonomi, kita akan terbantu untuk membuat keputusan terbaik dengan mengelola sumber daya alam yang kita miliki. Selanjutnya adalah sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang disediakan oleh alam yang memiliki potensi sebagai alat kebutuhan manusia. Jadi, ekonomi sumber daya alam dan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan sumber daya alam ataupun lingkungan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Maka dari itu, topik yang akan saya bahas di sini ataupun yang akan saya jelaskan di sini mengenai fungsi lingkungan, yang diantaranya ada tanah, sungai, lautan, sawah, waduk, dan lain sebagainya. Ekonomi sumber daya alam lingkungan adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memanfaatkan lingkungan sedemikian rupa, sehingga fungsi lingkungan dapat dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan dalam penggunaan untuk jangka panjang. Terbentuknya ekonomi lingkungan diasumsikan bahwa setiap kegiatan perekonomian tidak selalu memperhatikan lingkungan. Maka dari itu diperlukan adanya ekonomi sumber daya lingkungan dengan tujuan agar dapat memaksimalkan lingkungan sekitar, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dalam jangka waktu panjang. Fungsi lingkungan. Lingkungan atau disebut ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun yang tak hidup seperti tanah, air, udara, atau kimia fisik yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Jenis ekosistem dibagi menjadi dua bagian, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem air merupakan suatu ekosistem yang sebagian besar terdiri dari air. Selain itu, ekosistem ini juga dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk, temperatur udara, dan jumlah sedimen. Sedangkan ekosistem darat merupakan ekosistem yang sebagian besar isinya berupa daratan. Tanah. Selain sebagai aspek tanah dapat dilihat sebagai lahan tempat orang tinggal, lahan memproduksi hasil-hasil pertanian, dan penghasil bahan mentah lainnya. Oleh sebab itu, tanah mempunyai fungsi jamak, yaitu sebagai faktor produksi untuk menghasilkan bahan mentah dan energi. Sebagai barang konsumsi terhadap tanah dapat mempunyai hak kepemilikan yang eksklusif dan bisa dialihtangankan, yang semuanya berkonotasi hukum. Ada beberapa masalah berkaitan dengan tanah. Yang pertama, terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke pembangunan dan pertanian. Kedua, nilai tanah dapat sebagai basis dana melalui sistem dan mekanisme perpajakan. Ketiga, manusia sering memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan tanah secara berlebihan dan tidak terkendali, terutama terjadi di daerah atau kelompok masyarakat marginal. Keempat, masalah semakin banyaknya petani gurem, meningkatnya jumlah penduduk dihadapkan pada ketersediaan tanah. Selanjutnya ada sungai. Pengertian sungai. Sungai adalah aliran air permukaan yang berbentuk memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu ke hilir. Arah aliran sungai sesuai dengan sifat air, dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ada beberapa pola pengaliran sungai yang umum, yaitu pola aliran dendrik, pola aliran radial, pola aliran rektangular, pola aliran geometrik, pola aliran sentripetal, dan pola aliran anular. Manfaat sungai bagi kehidupan manusia.
Yang pertama penampung air, yang kedua mengalirkan air ke hilir, yang ketiga pembangkit listrik, yang keempat pusat dari ekosistem, yang kelima mencari nafkah, yang keenam sumber bahan konsumsi, dan yang ketujuh tempat rekreasi. Ada manfaat dan fungsi sungai secara singkat antara lain sebagai berikut. Bisa sebagai sumber energi pembangkit listrik, bisa sebagai dalam sarana transportasi, bisa sebagai tempat rekreasi atau hobi, bisa sebagai tempat budidaya ikan, udang, kepiting, dan lain sebagainya, bisa sebagai sumber air minum makhluk hidup, bisa sebagai bahan baku industri, bisa sebagai sumber air pertanian, peternakan, dan perikanan, bisa sebagai tempat berolahraga, dan bisa sebagai tempat untuk mandi dan mencuci, dan masih banyak lainnya fungsi sungai yang bisa kita manfaatkan. Selanjutnya ada danau. Pengertian danau. Danau tubuh perairan yang dikelilingi daratan dan terletak di daerah cekungan. Namun tak semua danau sama. Ada yang berbentuk karena gempa, ada yang berbentuk karena pengikisan atau erosi, dan ada yang dibangun oleh manusia. Berikut macam-macam danau. Yang pertama, danau tektonik. Danau tektonik adalah danau yang terbentuk karena adanya proses perubahan bentuk kulit bumi. Kulit bumi bisa terlipat, patah, dan bergerak. Ketika gempa misalnya kulit bumi bisa patah. Akibatnya permukaan tanah amblas dan menjadi cekung. Beberapa danau tektonik di Indonesia yakni Danau Poso, Danau Tempe, Danau Tandano, Danau Singkarak, dan Danau Towuti. Yang kedua, danau vulkanik. Danau vulkanik atau danau kawah adalah danau yang terbentuk dari hasil aktivitas gunung berapi. Ketika gunung api meletus, batuan yang menutup bagian kepundan atau kawah akan terlempar dan meninggalkan bekas lubang. Pada saat hujan turun, lubang kawah akan terisi air kemudian membentuk danau. Beberapa danau vulkanik di Indonesia yakni Danau Kerindi, Danau Kawah, dan Danau Bromo. Yang ketiga adalah danau tektovulkanik. Danau tektovulkanik terbentuk karena gabungan proses tektonik dan vulkanik. Ketika gunung api meletus, sebagian tanah dan batuan yang menutupi gunung longsor. Longsoran itu membentuk sebuah cekungan. Danau tektovulkanik di Indonesia contohnya adalah seperti Danau Toba. Selanjutnya yang keempat adalah Danau Kars. Danau Kars atau Dolina adalah danau yang terbentuk dari proses erosi atau pelarutan batuan kapur oleh air hujan di wilayah batuan berkapur. Pelarutan batuan tersebut menghasilkan suatu bentukan cekungan. Yang kelima adalah danau glasial. Danau glasial terbentuk akibat pengikiran dasar lembah oleh gletser ketika musim panas atau musim gugur. Gletser yang mencair mengisi cekungan-cekungan yang dilewati sehingga membentuk sebuah danau. Yang terakhir adalah Danau Tapai Kuda. Danau Tapai Kuda terbentuk dari material hasil erosi yang terendapkan saat kecepatan aliran sungai menurun. Pengendapan ini menutup aliran sungai pada Mendar sehingga Mendar terpisah dari aliran sungai. Selanjutnya ada waduk. Waduk atau bendungan adalah danau yang terbentuk lewat pembendungan aliran sungai. Selain bentukan manusia, waduk atau bendungan bisa terjadi karena proses alami seperti longsoran. Contohnya Danau Pengilon di Dieng dan Telaga Sarangan di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Ada beberapa fungsi waduk, diantaranya bisa untuk menampung air, mencegah banjir, pembangkit listrik, budidaya ikan, pertanian, dan rekreasi. Beberapa waduk buatan manusia yakni Waduk Jatiluhur, Waduk Saguling, Waduk Gajah Mungkur, dan Waduk Kedung Ombo. Kemudian ada hutan. Hutan adalah wilayah daratan yang didominasi oleh pepohonan. Ratusan definisi hutan digunakan di seluruh dunia, menggabungkan faktor-faktor seperti kerapatan pohon, tinggi pohon, penggunaan lahan, kedudukan hukum, dan fungsi ekologis. Ada beberapa jenis hutan di Indonesia, diantaranya hutan tropis. Hutan tropis dapat ditemukan di wilayah Sumatera, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Atau lebih tepatnya banyak terdapat di sebelah timur garis khayal walet. Yang kedua ada hutan bakau. Hutan jenis ini tumbuh di kawasan pasang surut seperti di wilayah pantai yang terlindung, di wilayah laguna, serta di daerah muara sungai. Yang ketiga hutan sabana. Wilayah padang rumput yang dikelilingi pepohonan serta banyak terdapat semak belukar.
Umumnya, hutan jenis ini banyak dijumpai di Nusa Tenggara. Jenis hutan yang keempat adalah hutan rawa. Hutan rawa meliputi daerah rawa-rawa dengan berbagai jenis tumbuhan. Jenis hutan ini banyak terdapat di pantai timur Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Hutan rawa gembut memiliki ciri khas berupa keberadaan flora yang terbatas. Yang kelima adalah hutan musim. Hutan ini memiliki perbedaan kondisi pada musim hujan dan musim kemarau yang cukup mencolok. Tumbuhan yang ada di hutan musim pada musim kemarau biasanya akan meranggas dan pada musim hujan akan tumbuh lebat kembali. Dan yang terakhir adalah hutan hujan ekuatorial. Hutan hujan ekuatorial memiliki ciri pepohonan yang tingginya dapat mencapai 45 hingga 60 meter dan lokasinya berada pada daerah dengan ketinggian 0 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Hutan hujan ekuatorial yang terdapat pada habitat batuan sediman pada Sumatera dan Kalimantan banyak didominasi dan ditumbuhi pohon kemper. Sedangkan di wilayah tanah berpasir, palium, dan daerah dengan topografi bergelombang didominasi dengan kayu uli. Selanjutnya ada lautan. Lautan merupakan 71% bagian dari planet ini dan menyediakan banyak layanan bagi manusia, mulai dari mengurangi cuaca ekstrim hingga menghasilkan oksigen yang kita hirup. Dari memproduksi makanan yang kita makan hingga menyimpan kelebihan karbon dioksida yang kita hasilkan. Namun, efek peningkatan emisi gas rumah kaca mengancam ekosistem pesisir dan laut melalui perubahan suhu laut dan pencairan es, yang pada gilirannya mempengaruhi arus laut, pola cuaca, dan permukaan laut. Berikut ini adalah fungsi lautan. Laut menghasilkan lebih banyak oksigen daripada hutan Amazon. Lautan mengatur iklim bumi. Lautan adalah sumber protein nomor 1 bagi lebih dari 1 miliar orang. Banyak makhluk bergantung dan hidup di lautan, serta menciptakan jutaan pekerjaan. Selanjutnya adalah lahan sawah. Lahan sawah dapat dianggap sebagai barang publik karena selain memberikan manfaat yang bersifat individual bagi pemiliknya, juga memberikan manfaat yang bersifat sosial. Lahan sawah memiliki fungsi yang sangat luas yang terkait dengan manfaat langsung, manfaat tidak langsung, dan manfaat bawaan. Manfaat langsung yang dimaksud adalah manfaat langsung berhubungan dengan perihal penyediaan pangan, penyediaan kesempatan kerja, penyediaan sumber pendapatan bagi masyarakat dan daerah, sarana penumbuhan rasa kebersamaan atau gotong royong, sarana pelestarian kebudayaan tradisional, sarana pencegahan urbanisasi, serta sarana pariwisata. Dan manfaat tidak langsung terkait dengan fungsinya sebagai salah satu wahana pelestari lingkungan. Manfaat bawaan terkait dengan fungsinya sebagai sarana pendidikan dan sarana untuk mempertahankan keragaman hayati. Yang terakhir yang saya bahas di lingkungan adalah udara. Udara merupakan unsur vital bagi kehidupan karena setiap organisme bernafas memerlukan udara. Telah kita ketahui bahwa dalam udara terkandung beraneka ragam gas, salah satunya adalah oksigen. Udara yang kotor karena debu ataupun asap sisa pembakaran menyebabkan kadar oksigen berkurang. Keadaan ini sangat membahayakan bagi keberlangsungan hidup serta organisme. Maka perlu diupayakan kiat-kiat untuk menjaga kesegaran udara lingkungan agar tetap bersih, segar, dan sehat. Udara merupakan salah satu contoh dari barang bebas, yang artinya semua barang tersebut dapat digunakan oleh siapa saja, kapan saja, dan sebanyak apapun tanpa harus membayar dan mengeluarkan usaha untuk mendapatkannya. Berlandaskan dari penting udara bagi kehidupan makhluk hidup menjadikan suatu unsur yang penting untuk dipelajari di bidang ekonomi sumber daya alam lingkungan ini. Adapun kerusakan yang ditimbulkan manusia terhadap alam, yang pertama penebangan hutan di lahan mineral. Dalam kasus penebangan hutan memiliki beberapa dampak negatif, yaitu 1. Hilangnya kayu hutan dan hasil ikatannya. 2. Timbulnya erosi sehingga beberapa jenis tanaman ikut hilang atau menurunnya produktivitasnya. 3. Terjadinya pendangakan sungai dan pantai karena erosi yang dapat mengurangi produksi ikan juga. Yang 4, biaya penangkapan ikan meningkat diakibatkan nelayan harus berlayar di tengah laut dan lebih lama waktunya. Dampak yang kedua ialah penangkapan ikan. Dampak penangkapan ikan di laut timbul sebagai akibat metode penangkapan yang digunakan oleh para nelayan.
Ada 4 cara utama yang umum dipakai. 1 dengan menggunakan pancing, 2 dengan jaring atau jala, 3 dengan menggunakan racun atau potas, dan 4 dengan menggunakan bahan peledak atau bom. Dampak yang ketiga adalah pembangkit listrik. Dalam proyek pembangkit listrik, tenaga uap panas energi yang digunakan terutama adalah tenaga uap yang berasal dari bumi. Setelah melalui proses tertentu, maka uap air menjadi tenaga pembangkit listrik utama. Dari segi uap air, karena pemanasan bumi itu bersifat dapat diperbaharui, sehingga dapat dikatakan tidak akan ada habisnya. Tetapi syaratnya harus ada kawasan hutan di sekitarnya yang menjadi penangkapan air dan penyimpanan air hujan. Untuk mendapatkan uap panas bumi tersebut, maka harus dilakukan pengeboran yang sangat dalam, sehingga ini akan ada biaya alternatif dari lahan yang dipakai sebagai wilayah pengeboran, seperti pemasangan pipa guna menyalurkan uap panas bumi ke pusat pembangkitan listrik. Mengenai nilai uap panas bumi dapat dihitung dari seluruh volume pemakaian panas bumi, kemudian dikalikan dengan rantai ekonominya per unit. Dan selanjutnya ada dampak konversi lahan pertanian. Dengan konversi lahan sawah menjadi non-sawah, maka tidak hanya padi dan palawija yang hilang, tetapi juga jasa lingkungan yang terkandung di ekosistem sawah, yaitu sebagai penampung air hujan, mencegah banjir, mencegah tanah longsor, memelihara kualitas air, dan juga menjaga kualitas udara menjadi bersih dan nyaman. Dan yang terakhir adalah real estate. Pembangunan kompleks perumahan akan mempunyai dampak yang sangat luas terhadap lingkungan hidup. Adapun dampak yang terjadi, yang pertama, pencemaran udara yang diakibatkan adanya kegiatan prakonstruksi berupa pengolahan lahan, karena akan banyak kegiatan pengurungan dan pemerataan tanah yang melibatkan kendaraan dan alat-alat berat berlalu lalang. Kedua, eksploitasi sumber daya batu dan pasir, sehingga kerugian lingkungan tersebut akan dibebankan kepada sektor konstruksi. Dan yang ketiga, meningkatnya jumlah limbah rumah tangga. Maka dari itu, inti yang saya jelaskan di sini berupa pengertian lingkungan, pengertian tanah, sungai, hutan, lahan sawah, danau, waduk, dan juga udara. Dan kesimpulan yang bisa saya ambil dari penjelasan tersebut, bahwa kita makhluk hidup bisa membutuhkan alam maupun lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Maka dari itu, kita harus bisa menjaga kelestarian alam dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena dengan alam dan lingkungan itu juga kita bisa melakukan kegiatan ekonomi.